Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Vicky Fendi selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas K. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai Indirect and Mutual Holdings. Oke, selanjutnya sebelum memulai pada materi pada kali ini, kita harus mengetahui apa itu affiliation structures. Jadi struktur afiliasi perusahaan itu bisa berupa kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan langsung itu terjadi ketika induk perusahaan itu memiliki saham entitas lain secara langsung, sedangkan kepemilikan tidak langsung itu terjadi ketika kendali atas entitas lain itu diperoleh melalui anak perusahaan, seperti dalam struktur father, son, dan grandson, atau dalam bahasa Indonesia yaitu adalah bapak, anak, dan cucu. Dalam struktur ini, misalnya pop atau bapak itu memiliki 80% anak atau sonnya, dan anak memiliki 70% cucu atau toy. Jadi father, son, grandson. Nah, oleh karena itu, Pop tidak secara langsung memiliki 56% toy atau cucunya, atau 80% dikali 70%. Nah, jika kepemilikan dalam struktur afiliasi itu secara keseluruhan mencapai lebih dari 50%, maka laporan keuangan entitas yang dimiliki wajib dikonsolidasikan karena terdapat kendali. Untuk mencatat penghasilan, digunakan metode ekuitas, di mana laba dari entitas cucu itu dihitung terlebih dahulu oleh anak perusahaan. Kemudian baru dihitung oleh induk perusahaan berdasarkan proporsi kepemilikannya atas anak tersebut. Dan juga meskipun konsolidasinya itu dalam struktur tidak langsung lebih kompleks karena adanya lapisan kepemilikan dan perlu penyesuaian akun, prinsip dasarnya tetap sama seperti kepemilikan langsung, yaitu konsolidasi dilakukan jika terjadi kendali operasional dalam struktur kepemilikan. Selanjutnya itu ada equity method of accounting for father, son, grandson affiliates. Yang artinya itu, metode ini adalah metode pencatatan investasi antar perusahaan dalam struktur kepemilikan bertingkat, yaitu induk, anak, dan cucu, dengan prinsip bahwa laba investasinya itu diakui sesuai proporsi kepemilikan dan secara berurutan dari entitas terbawah hingga ke induk. Nah, jadi ada beberapa konsep utama dalam hal ini. Yang pertama itu adalah urutan pencatatan. Entitas anak atau son itu terlebih dahulu mencatat laba dari cucu perusahaan atau toy sesuai persentase kepemilikannya. Setelah itu, induk perusahaan atau POP mencatat laba dari anak atau son yang sudah mencakup bagian dari laba cucu atau toy. Yang kedua, penggunaan metode ekuitas, yaitu setiap perusahaan mencatat pendapatan investasi sebesar bagian kepemilikannya atas laba bersih anak atau cucu perusahaan. Lalu yang kedua, dividen yang diterima akan mengurangi nilai investasi pada anak atau cucu. Nah, mengapa sih ada metode ini? Jadi metode ini tujuannya itu untuk mencerminkan secara akurat pengaruh ekonomi dari kepemilikan tidak langsung dan memastikan bahwa pendapatan induk tidak berlebihan akibat perhitungan ganda. Nah, di sini ada contoh gambaran mengenai equity method ini. Jadi, dalam menghitung pendapatan investasi tahun 2017 dengan basis ekuitas, Son menentukan pendapatan investasinya dari Toy sebelum Pop menentukan pendapatan investasinya dari Son. Nah, Sun Corporation itu memperhitungkan investasinya di Toy Corporation untuk tahun 2017 dengan entry sebagai berikut, yaitu cash pada investment in Toy sebesar 14.000, di mana hal itu dicatat untuk mencatat dividen yang diterima dari Toy. Lalu, yang kedua, itu ada investment pada income from Toy, itu digunakan untuk mencatat pendapatan dari Toy sebesar 28.000. Nah, itu merupakan gambaran dari Sun Books atau dari anak. Yang kedua itu adalah Pop Books. Jadi, laba bersih untuk tahun 2017 adalah 78.000, di mana dan saldo akunnya itu ada investasi di Toy pada tanggal 31 Desember 2017 itu adalah 119.000. Maka entry POP atau entry induk untuk memperhitungkan investasinya di Sun Corporation tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cash pada investment in Sun sebesar 24.000 untuk mencatat dividen yang diterima dari Sun. Yang kedua itu adalah investment in Sun pada income from Sun sebesar 62.000 yang digunakan untuk mencatat income dari Sun. Nah, selanjutnya itu ada computational approaches for consolidated net income yang artinya itu
adalah sebuah laba bersih gabungan dari induk dan juga seluruh anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Setelah mengeliminasi transaksi antar perusahaan dan mengakui kepemilikan non-pengendali dalam konteks struktur father, son, dan juga grandson, perhitungan menjadi lebih kompleks karena adanya kepemilikan tidak langsung. Contohnya ini eh, ada sebuah gambaran pendapatan yang dipisahkan separated earnings, yaitu pop net income and controlling share of consolidated net income-nya itu sebesar 162.400, yang jika dijabarkan itu adalah perhitungannya seperti yang di bawah itu, dengan hasilnya pada akhirnya yaitu adalah pop net income dan juga controlling share of net income-nya yaitu sebesar 162.000. Untuk materi yang selanjutnya ada Inherit Holding Connection Affiliate Struktur. Nah, di sini itu ada diagram struktur afiliasi itu artinya Tech Corporation memiliki 70% saham Shell Corporation dan 60% saham Pay Corporation. Nah, lalu untuk Shell Corporation juga memiliki 20% saham Pay Corporation. Dengan demikian, Tech secara tidak langsung menguasai 80% P dalam kurung 60% langsung plus 70% dikali 20% sama dengan 14% tidak langsung. Jadi totalnya itu 74%. Nah, untuk earningnya itu PET sebesar 70.000 dolar termasuk laba belum direalisasikan dari penjualan tanah kesal sebesar 10.000. Lalu untuk sal itu 35.000 termasuk laba belum direalisasikan dari penjualan. Persediaan Fed sebesar 5.000, lalu untuk TIL sebesar 20.000. Nah, untuk dividennya itu Fed sebesar 40.000, SEL sebesar 20.000, dan T sebesar 10.000. Untuk penyesuaian atas laba tidak terrealisasi itu ada 10.000 laba dari penjualan tanah ke Fed ke SAL belum terrealisasi dan dikurangkan dari laba Fed. Lalu yang kedua ada 5.000 laba dari penjualan persediaan kesal Kopet belum terrealisasi, lalu dikurangkan dari laba sel. Nah, untuk total laba Pet di sini yang pertama dari sel itu ada 23.800.000, lalu dari T sebesar 12.000, lalu laba sendiri itu sebesar 60.000. Nah, untuk non controlling interestnya itu ada sal sebesar 10.200 itu 30% dari 30.000. Lalu untuk T sebesar 4.000 itu dari 20% dari 20.000. Lalu untuk total NCI-nya adalah 14.200. Nah, untuk jurnal penyesuaian dan eliminasinya itu di sini yang pertama eliminasi laba antar perusahaan, penjualan tanah dan persediaan. Yang kedua ada eliminasi laba investasi dari sal dan P. Yang ketiga ada eliminasi dividen antar perusahaan. Yang keempat ada pengakuan goodwill, dan yang terakhir ada perhitungan dan pengakuan kepentingan non pengendali. Nah, di sini tujuan konsolidasi dalam kasus ini itu ada penyesuaian laba sehingga hanya laba yang benar-benar direalisasikan yang terjamin. Lalu yang kedua itu menghitung laba konsolidasi yang tepat bagi pemegang saham pengendali. Lalu yang ketiga mengalokasikan laba kepada kepentingan non pengendali secara akurat. Lalu yang terakhir itu menghindari penghitungan ganda akibat kepemilikan saling Fed, Sal, dan T. Untuk metode lainnya ada equity method of accounting for connection affiliate. Nah, di sini itu sama seperti kasus yang tadi yang saya bahas pada slide sebelumnya. Nah, di sini kita akan hanya membahas tentang entry journal dengan metode ekuitas. Nah, yang pertama ada Sal Corporation investi di T sebesar 20%. Nah, Sal mencatat investinya di T dengan metode ekuitas. Yang pertama ada menerima dividen dari T. Di sini ada cash sebesar 2.000 pada investment in T sebesar 2.000. Lalu yang kedua ada mencatat laba dari T. Ini itu 20% dikali 20.000 jadi menghasilkan 4.000. Nah, untuk sebenarnya itu ada investment inti sebesar 4.000 dan income for T sebesar 4.000. Lalu yang ketiga ada saldo akhir investasi sal di T per 31 Desember 2018. Nah,
Di sini itu sebesar 38.400.000 itu ada saldo awal, tambah 4.000 itu income dan dikurangi 2.000 itu dividennya, jadi totalnya ada 40.000, 400.000. Nah, di sini saya tidak mengurangi income-nya untuk laba yang tidak terrealisasi karena tidak menjual apapun ke PET. Yang seharusnya dikoreksi adalah saat PET mencatat pendapatan dari sal. Lalu yang kedua ada PET Corporation prestasi BP sebesar 60%. Nah, di sini menerima dividen dari P itu 60% dikali 10.000 sama dengan 6.000. Di sini untuk dunianya itu ada cash 6.000 pada investment inti sebesar 6.000. Lalu yang kedua ada mencatat pendapatan investasi itu 60% kali 20.000 sebesar 12.000. Nah, untuk jurnalnya itu ada investment inti sebesar 12.000 dan income for fee sebesar 12.000. Nah, untuk saldo akhir investasi PET per 31 Desember 2018 itu saldo awalnya sebesar 115.200 ditambah 12.000 itu income-nya, lalu dikurangi 6.000 itu dividennya. Jadi totalnya itu 121.200. Lalu untuk yang selanjutnya ada PET Corporation investasi di sal sebesar 70%. Nah, di sini itu menerima dividen dari sal sebesar 70% dikali 20.000, jadi totalnya itu ada 14.000. Nah, untuk jumlahnya itu ada cash sebesar 14.000 pada investment insal sebesar 14.000. Nah, lalu itu yang kedua ada menghitung income dari sal. Nah, sal itu punya laba sebesar 35.000. Nah, untuk itu income dari T sebesar 4.000, jadi totalnya itu adalah 39.000. Tapi perlu dikurangi. Nah, eh, itu dikurangi itu sebesar 70% dari laba yang belum terrealisasi. Lalu untuk laba yang belum terrealisasi atas tanah dari purchase sal, maka income bersih yang dilakukan PET. Nah, di sini itu ada 70% dikali 39.000 dolar, maka hasilnya ada 27.000. Nah, 27.000 itu ini akan dikurangi sebesar 3.500 itu dari laba yang belum terrealisasi. Lalu dikurangi lagi sebesar 10.000 itu dari laba yang belum terrealisasi atas tanah dari PET. Nah, jadi totalnya itu ada 13.800. Untuk jurnalnya itu ada investment insal sebesar 13.800 pada income from sal sebesar 13.800. Lalu untuk saldo akhir investasi PET dari sel per 31 Desember 2018 itu ada 183.400 itu saldo awal, lalu ditambah 13.800 itu income dan dikurangi 14.000 itu dividen. Jadi totalnya adalah 183.200. Lalu untuk kesimpulannya itu ada penyesuaian laba yang belum terrealisasi itu sangat penting dalam konsolidasi karena laba tanah PET kesal dihapus seluruhnya sebesar 10.000. Dan laba pekerjaan sal ke PET dihapus sebagian sesuai porsi. PET 3.500 dari 5.000. Nah, lalu untuk metode ekuitasnya itu mencatat pendapatan investasi dari anak, dividen sebagai pengurangan investasi bukan pendapatan. Lalu yang terakhir ada sal tidak mengeliminasi laba karena bukan pihak menjual dari barang yang masih ada di inventaris. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kepemilikan saham oleh entitas anak. Jadi ketika perusahaan afiliasi itu memiliki kepentingan kepemilikan satu sama lain, maka akan terdapat situasi kepemilikan bersama. Saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak beredar dari sudut pandang konsolidasi dan tidak boleh dilaporkan sebagai saham beredar dalam neraca konsolidasi. Di sini ada contoh kasus jika PAM itu memiliki 90% saham SAN
dan Sun memiliki 10% saham PAM. Maka kedua kepemilikan ini harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Jadi fokus utamanya itu bukan perlunya pengecualian, tetapi pada bagaimana proses eliminasi dilakukan yang bergantung pada metode akuntansi investasi yang digunakan. Jadi, dalam saham induk yang dimiliki oleh entitas anak, itu pencatatannya itu ada dua metode pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu pendekatan saham treasury, yaitu dianggap sebagai saham yang dibeli kembali oleh perusahaan itu sendiri. Maka saham itu dieliminasi dari ekuitas dan tidak menghasilkan pendapatan investasi. Jadi, tidak ada pengakuan pendapatan investasi dari anak ke induk saham atas saham silang ini. Kemudian dalam pendekatan konvensional atau pendekatan kedua ini menganggap bahwa saham anak pada induk sebagai investasi normal, maka akan ada pendapatan dari investasi yang diakui dalam laporan induk. Tetapi ini membuat ekuitas induk seolah-olah lebih besar. Jadi ekuitas induk itu seolah-olah lebih besar padahal sebagiannya itu dimiliki oleh entitas dalam grup itu sendiri. Jadi di sini ada contoh soal untuk pendekatan saham treasury. Diasumsikan bahwa PAM Corporation itu mengakui 90% saham di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari dengan harga $540.000. Ketika modal saham Sun adalah $400.000 dan laba ditahannya itu $200.000 pada saat akuisisi tersebut. Selain itu, Sun membeli 10% saham di PAM pada tanggal 5 Januari 2016 dengan harga $140.000. Ini harga akuisisinya. Ketika modal saham PAM adalah $1 juta dan laba ditahan itu $400.000, saldo percobaan untuk PAM dan Sun pada tanggal 31 Desember 2016 sebelum salah satu perusahaan mencatat pendapatan investasinya adalah sebagai berikut. Di sini ada contoh saham treasury, ada laporannya. Next kita bahas bagaimana pencatatannya. Baik, di sini ada pencatatan laba dan dividen pada tahun 2017. Ini bukan jurnal konsolidasi, namun ini adalah Book of PAM. Jadi pencatatan di buku PAM. Untuk menghitungnya, itu penghasilan terpisah PAM dan Matahari atau Sun ya, itu 120.000 dan 80.000 masing-masing. Dividennya 60.000 dan 40.000 masing-masing. Kemudian berdasarkan pendekatan saham treasury, Sun Corporation itu mencatat pendapatan dividen sebesar 6.000 dari PAM, itu 10%. 10%-nya dari dividen PAM yang 60.000 tadi. Kemudian melaporkan laba bersih untuk tahun 2017 berdasarkan metode biaya sebesar 86.000. Sehingga PAM melakukan pencatatan investasinya di Sun dengan metode ekuitas sebagai berikut. Tunai atau cash pada investment in Matahari sebesar 36.000 untuk mencatat apa? Di sini untuk mencatat 90% dari 40.000 dividen yang dibayarkan oleh Sun. Kemudian jurnal kedua di sini investasi di Matahari 77.400 pada pendapatan dari Sun sebesar 77.400. Di sini ada untuk mencatat 90% dari pendapatan Sun sebesar 86.000 tadi dengan masing-masing kepemilikannya. Oke, baik, di sini ada lanjutannya jurnal lanjutan. Yang pertama ada jurnal untuk menghilangkan atau menghapus dividen antar perusahaan sebesar 6.000 tadi, yaitu 10% dari dividen PAM sebesar 60.000 yang dibayarkan kepada Sun. Dan untuk menyesuaikan pendapatan investasi untuk dividen PAM yang termasuk dalam pendapatan Sun. Jadi untuk menghapusnya pendapatan didebit sebesar 6.000 pada dividen dikreditkan sebesar 6.000. Kemudian selanjutnya itu menghitung saldo di akun investasi PAM. Jadi di sini awal mula itu masukkan investasi di Sun 90
persen kepemilikannya sebesar 594.000 ada pada laporan sebelumnya. Kemudian ditambah 90% dari pendapatan yang dilaporkan Sun pada jurnal sebelumnya itu menghasilkan 77.400, kemudian dikurangi dengan adanya dividen dan dikalikan kepemilikan 90% sehingga mendapatkan 36.000 dan semua di total mendapatkan investasi di akhir tahun 2017 sebesar 635.400. Kemudian di sini juga ada jurnal konsolidasi karena jurnal di sini di blok orange. Maka ini jurnal konsolidasi terhadap dua perusahaan menjadi satu. Pendapatan di Matahari 71.400. Ini Matahari maksudnya Sun. Kemudian mengkreditkan pendapatan dividen dan juga investasi di Sun. Baik, selanjutnya kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu pendekatan konvensional. Jadi, pada pendekatan konvensional ini, tadi kan untuk pendekatan saham treasury itu mengkonsolidasikan 100% saham modal dan laba ditahan Popcorp dan mengurangkan biaya investasi Sun sebesar 10% di PAM dari ekuitas pemegang saham konsolidasi. Nah, dalam pendekatan konvensional ini dianggap saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai saham yang telah dihentikan secara konstruktif dan saham modal dan juga laba ditahan yang berlaku untuk kepentingan yang dimiliki oleh anak perusahaan itu tidak muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, kami menganggap bahwa akuisisi Sun atas saham PAM itu berdasarkan prosedur konvensional sebagai pelepasan konstruktif atas 10% saham modal PAM. Kemudian neraca konsolidasi PAM dan anak pada saat akuisisi itu menunjukkan modal saham dan juga saldo laba yang berlaku untuk 90% ekuitas PAM Corporation yang berada di luar entitas konsolidasi sebagai berikut. Di sini ada catatan 1 Januari 2016. Jadi stok modal PAM itu sebesar 1.000, dikonsolidasikan sebesar 900 karena 90%. Kemudian saldo labanya 400 dikonsolidasikan 360 dan mendapatkan jumlah ekuitas pemegang sahamnya itu total masing-masing PAM itu 1.400, kemudian yang dikonsolidasikan sebesar 1.260. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pendekatan konvensional. Di sini fokusnya pada alokasi laba mutual. Nah, dalam konsolidasi antara entitas yang saling memiliki saham, kita bisa saja menghadapi masalah alokasi laba mutual, yaitu ketika perusahaan induk dan anak saling memiliki saham. Laba mereka saling mempengaruhi dan tidak bisa dihitung secara langsung. Misalnya, PAM memiliki 90% saham Sun, dan Sun memiliki 10% saham PAM. Nah, saat kita menghitung laba masing-masing dengan metode ekuitas, maka laba PAM mencerminkan bagian dari laba Sun. Dan sebaliknya, laba Sun juga mencerminkan bagian dari laba PAM. Nah, akibatnya, laba mutual ini akan terhitung dua kali. Untuk menghindari perhitungan ganda ini, maka kita perlu menyelesaikan dua persamaan simultan. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu diketahui laba terpisah PAM sebesar $100.000 dan Sun sebesar $60.000. Dengan kepemilikan PAM atas Sun 90% dan Sun atas PAM 10%. Selanjutnya kita bentuk dua persamaan, yaitu langkah 1 menghitung laba konsolidasi, di mana P itu adalah laba PAM konsolidasi dan S adalah laba Sun konsolidasi. Maka akan terbentuk dua persamaan. P sama dengan $100.000 ditambah 90% dikalikan dengan S. Dan juga S sama dengan $60.000 ditambah 10% dikalikan dengan P. Maka akan terbentuk substitusi yang menghasilkan P menghasilkan 169.000
$1.231 dan S menghasilkan $76.923. Nah, tapi jumlah ini lebih besar dari total laba terpisah. Jadi jumlah penambahan dari 169.231 dengan 76.923 itu jumlahnya 246.246.154. Ini lebih besar dari total laba terpisah yaitu sebesar $160.000. Ini dikarenakan laba mutual tadi itu dihitung 2 kali. Nah, maka dari itu kita perlu mengalokasikan kembali ke laba yang benar dengan proporsi. Yang pertama, laba PAM tadi kan diakui oleh PAM itu 90% saham. Sedangkan untuk labasan itu bagian dari NCI atau KNP, kepentingan non-pengendali itu sebesar 10%. Nah, perhitungannya yaitu untuk laba PAM 90% dikalikan dengan $169.231 sehingga menghasilkan laba sebesar $152.308. Dan untuk labasan bagian dari KNP, kepentingan non-pengendali, yaitu 10% dikalikan dengan $76.923 menghasilkan angka $7.692. Dari penjumlahan dari 152.308 ditambah dengan 7.692 ini menghasilkan total laba konsolidasi sebesar $160.000. Di mana hal ini menunjukkan bahwa untuk menghindari double counting atau perhitungan ganda laba, maka kita harus menyelesaikan persamaan mutual dan mengalokasikannya ulang. Di mana pendekatan ini memastikan laba konsolidasi akurat dan pembagian antara induk dan juga non-pengendali sesuai struktur kepemilikan. Masih di pendekatan konvensional, di sini fokusnya itu pada alokasi laba mutual dengan metode ekuitas. Jadi untuk penjelasan mengenai alokasi laba mutual itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita akan lanjut dengan menggunakan metode ekuitas. Dan untuk contoh kasusnya masih sama dengan slide yang sebelumnya dengan alokasi laba mutual yang sebelumnya. Maka langsung saja di langkah 1 yaitu hitung laba konsolidasi. Yang mana pada langkah ini pun juga sama dengan perhitungan yang ada di alokasi laba mutual sebelumnya. Nah, yang membedakan ini ada di langkah keduanya, yaitu alokasi laba. Karena kita pakai metode ekuitas, maka kita hanya akan mencatat bagian PAM atas labasan secara proporsional. Tetapi kita juga harus mengurangi pengaruh dari laba mutual. Di sini bagian PAM atas labasan itu 90% dikali dengan $79.923, yaitu sama dengan $69.231. Nah, namun bagian itu mengandung laba yang berasal dari 10% kepemilikan SAN di PAM, sehingga perlu adanya pengurangan yaitu sebesar 10% dikalikan 169.231 yaitu milik P, sehingga dihasilkan $16.923. Maka bagian bersih PAM atas labasan adalah $69.231 dikurangi dengan $16.923 sehingga menghasilkan angka sebesar $52.308. Dan untuk pencatatannya dengan metode ekuitas di sini yaitu investment in SAN sebesar $52.308 pada debit dan income from SAN sebesar $52.308 pada kredit. Selanjutnya masuk ke kertas kerja konsolidasi dengan metode ekuitas. Di sini saya sajikan gambar kertas kerja konsolidasinya. Jadi gambar ini itu menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk PAM dan anak perusahaannya dengan metode konvensional tahun 2016. Kertas kerja ini menggambarkan proses penggabungan laporan keuangan induk dan anak perusahaan, termasuk penyesuaian eliminasi dan pengakuan kepentingan non-pengendali. Pertama-tama kita mengetahui bahwa PAM memiliki 90% saham di SAN, di mana investasi ini awalnya dicatat sebesar $540.000.
Nah, sepanjang tahun, PAM mengakui pendapatan investasi dari Sun sebesar $52.308. Tapi karena ada kepemilikan timbal balik, yakni Sun juga memiliki 10% saham di PAM, maka sebagian dari kepemilikan ini dianggap sebagai pembelian kembali saham PAM oleh entitas dan harus dieliminasi. Nilainya sebesar $140.000, sehingga nilai akhir investasi PAM di Sun pada kertas kerja adalah $452.308. Sekarang masuk ke kolom penyesuaian dan eliminasi atau elimination and adjustment. Di mana di sini untuk ayat jurnal A itu yang pertama investasi Sun di PAM sebesar $140.000 itu dieliminasi karena perusahaan tidak boleh mencatat investasi kepada entitas induknya. Selain itu, ayat jurnal A juga menyesuaikan akun investasi PAM di Sun menjadi $592.308. Yaitu penjumlahan dari investasi awal $540.000 ditambah dengan pendapatan investasi $52.308 dan ditambah $140.000 dari eliminasi investasi Sun ke PAM. Tapi karena saham PAM tidak bisa diakui sebagai aset oleh Sun, maka harus dieliminasi lagi dengan menyesuaikan akun investasi kembali menjadi $452.308. Lalu masuk pada ayat jurnal B, eliminasi pendapatan investasi PAM dari Sun sebesar $52.308. Ini dilakukan karena pendapatan ini sudah termasuk dalam laba konsolidasi dan tidak boleh digandakan. Ayat ini juga menyesuaikan akun investasi kembali menjadi nilai awal, yaitu $540.000 per 1 Januari 2016. Selanjutnya ke ayat jurnal C, yaitu mengeliminasi akun modal saham dari saldo laba milik Sun sebesar $400.000 dan juga $200.000. Karena yang dikonsolidasikan adalah keseluruhan, bukan entitas individual lagi. Nah, dalam ayat jurnal ini juga diakui kepentingan non-pengendali sebesar 10% dari nilai ekuitas Sun, yaitu $60.000. Hal ini merupakan hak pemegang saham minoritas atas aset neto Sun pada awal periode. Yang terakhir ke ayat jurnal D, yaitu mencatat bagian laba tahun berjalan yang menjadi hak non-pengendali, yaitu 10% dari laba konsolidasi Sun sebesar $76.923 yang hasilnya adalah $7.692. Ini ditambahkan ke akun non-pengendali di neraca. Masuk ke pembahasan mengenai konsolidasi di tahun berikutnya. Untuk caranya ini masih sama seperti tahun sebelumnya atau seperti di slide sebelumnya, hanya saja ada perubahan dalam angkanya. Jadi langsung saja masuk ke kasusnya. Pada tahun 2017 ini, laba terpisah dan dividen PAM dan Sun masing-masing adalah $120.000 dan $60.000 untuk PAM, serta $80.000 dan $40.000 untuk Sun. Nah, dalam pendekatan konvensional, langkah pertama adalah menghitung laba konsolidasi. Di sini menggunakan dua persamaan simultan. Misal P sama dengan laba PAM konsolidasi dan S sama dengan laba Sun konsolidasi. Maka P sama dengan $120.000 ditambah 90% dikali S sama dengan $210.989 dan S yaitu $80.000 ditambah 10% dikali P sama dengan $101.099. Selanjutnya untuk langkah kedua, ini adalah mengalokasikan laba, di mana gabungan laba terpisah dari PAM dan Sun itu sebesar $200.000, sehingga untuk penghitungan laba bersih konsolidasi bisa dilakukan dengan yang pertama laba PAM, itu 90% dikalikan dengan $210.989, sehingga menghasilkan angka $189.890.
Selanjutnya untuk kepentingan non-pengendali atau labasan itu sebesar 10% dikali $1.099 sehingga menghasilkan $10.110 sehingga diperoleh total laba konsolidasi itu sebesar $200.000. Nah, di sini jika Sun mencatat investasinya di PAM dengan metode biaya, maka ia akan mencatat pendapatan dividen sebesar $6.000, yaitu 10% dari dividen PAM sebesar $60.000. Nah, jika menggunakan metode ekuitas, maka Sun mencatat pendapatan investasi sebesar $21.099 diperoleh dari 10% dikalikan dengan $210.989. Maka PAM akan mencatat investasinya di Sun dengan metode ekuitas sebagai berikut. Di sini cash debit sebesar $36.000 pada investment in Sun, kredit $36.000. $36.000 ini diperoleh dari 90% dikalikan dengan $40.000. Lalu yang kedua, investment in Sun debit sebesar $69.890 pada kredit income from Sun sebesar $69.890. Nah, $69.890 ini diperoleh dari $189.890 yaitu net income PAM dikurangi dengan $120.000 PAM separate earnings sehingga menghasilkan $69.890. Lalu yang ketiga, investment in Sun pada debit sebesar $6.000 dan dividen pada kredit sebesar $6.000. Nah, ini untuk mengeliminasi dividen yang dibayar ke Sun dan untuk menyesuaikan investment in Sun akun investment in Sun. Sehingga penyesuaian terhadap akun investasi di Sun itu di sini PAM investment in Sun account at Desember 31 Desember 2017 will have a balance of $492.198 under the equity method dengan menggunakan metode ekuitas. This balance is computed as follow. Di sini ada investment in Sun pada 31 Desember 2016 itu sebesar $452.308 ditambah dengan pendapatan investasi atau investment income sebesar $69.890. Untuk ketiga angka yaitu investment, dividend paid to Sun, dan dividend received from Sun ini diperoleh dari jurnal yang di sebelahnya ini. Jadi untuk yang pertama investment in Sun tadi kan 31 Desember tahun 2016 sebesar $452.308 ditambah dengan investment income sebesar $69.890 dan ditambah lagi dengan dividen paid to Sun sebesar $6.000 dan dikurangi dividen received from Sun sebesar $36.000 sehingga investment in Sun pada 31 Desember tahun 2017 yaitu sebesar $492.198. Sekarang ke kertas kerja konsolidasi dengan metode ekuitas di sini di tahun 2017. Jadi di sini saya tampilkan kertas kerja konsolidasinya untuk tahun 2017. Langsung saja ke adjustment and elimination. Jadi dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, angka-angka yang sudah didapat sebelumnya, kita masukkan ke adjustment and elimination. Di sini ada mulai dari A dulu, di investment in Sun ada $140.000 dan A lagi di investment in PAM $140.000. Jadi keduanya ini saling mengeliminasi. Lalu yang B ada di
income from Sun sebesar $69.890, lalu di dividen income sebesar $6.000, dan di kreditnya di sini B ada di dividen sebesar $36.000 dan di investment in Sun $39.890. Lalu untuk yang C, di debitnya di sini ada di retained earnings Sun sebesar $260.000 dan juga di capital stock Sun sebesar $400.000. Dan untuk di bagian kreditnya di sini ada di investment in Sun sebesar $592.308. Dan untuk yang D, di sini ada di NCIZ di debit sebesar $10.110 dan ada di kreditnya itu di dividen $4.000 dan juga di non-controlling interest sebesar $6.110. Selanjutnya di sini penentuan kenaikan aset bersih. Nah, setelah menentukan peningkatan laba bersih, persamaan simultan digunakan untuk menghitung kenaikan aset bersih sejak akuisisi oleh masing-masing pihak. Untuk langkahnya masih sama, yaitu yang pertama langkah 1, hitung laba konsolidasi. P adalah laba PAM konsolidasi dan S adalah laba Sun konsolidasi. Maka P sama dengan $196.000 ditambah 90% dikali S sama dengan $320.220. Dan S sama dengan $106.000 ditambah 10% dikalikan P sama dengan $138.022. Nah, selanjutnya untuk alokasi laba, di sini gabungan laba bersihnya itu sebesar $302.000. Nah, untuk menghitung laba bersih konsolidasi, yang pertama untuk laba PAM itu 90% dikalikan $320.220 menghasilkan angka $288.198. Dan untuk kepentingan non pengendali 10% dikali $138.022 diperoleh hasil $13.802 sehingga total laba konsolidasinya itu sebesar $302.000. Di sini ada penyesuaian tambahan. Jadi setelah menentukan peningkatan laba bersih tadi, maka persamaan simultan digunakan juga untuk menghitung kenaikan aset bersih sejak akuisisi oleh masing-masing pihak. Nah, pada saat akuisisi, laba ditahan PAM adalah $400.000 yang disesuaikan menjadi $360.000 karena penghapusan konstruktif 10% saham PAM. Maka laba ditahan konsolidasi PAM per 31 Desember 2017 adalah $360.000 ditambah $288.198 diperoleh hasil $648.198. Nah, kepentingan non pengendali di Sun per 1 Januari 2016 adalah $60.000. Kenaikan 10% dari laba Sun sejak akuisisi sebesar $13.802 sehingga totalnya ditambah dengan $60.000 tadi menjadi $73.802. Oke, lalu pada materi selanjutnya adalah mengenai subsidiary stock mutually held. Yang dimana di sini asumsinya bahwa PAM mengakuisisi 80% pada Set Corporation pada tanggal 2 Januari 2016 dengan harga 260 ketika ekuitas pemegang saham Set terdiri dari saham modal sebesar $200.000 dan laba ditahan sebesar $1.000. Nah, implikasi total goodwill-nya diketahui itu $25.000. Terus yang kedua, Set ini mengakuisisi Ton Corporation seharga 112 pada tanggal 3 Januari 2017 ketika ekuitas pemegang saham Ton terdiri dari 100.000 saham modal dan laba ditahan sebesar 50.000 total goodwill tersisa. Lalu yang terakhir ada Ton mengakuisisi 10% kepemilikan Set sebesar $40.000 pada tanggal 21 Desember 2018, di mana ekuitas pemegang sahamnya terdiri dari $200 saham dan $200.000
Jadi ini ada asumsinya PAL mengakuisisi SET sebesar 80%, SET melakukan akuisisi lagi kepada TON, dan TON mengakuisisi kepemilikan SET. Jadi dari turun-turun baru naik seperti itu. Nah, pada materi ini itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah accounting prior to mutual holding relationship. Nah, di sini contohnya adalah diasumsikan bahwa aset yang tertera dalam investasi yang dijelaskan itu sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi dan selebihnya merupakan goodwill. Nah, jadi diketahui pada PAL cashnya itu sebesar 64.000, lalu ada current asetnya 200.000, pabrik dan peralatan bersih itu sebesar 500, investasi dalam ton itu nggak ada, investasi dalam set juga nggak ada, sehingga ditemukan jumlah 1.104 dengan kewajiban 200, stok modal 500, dan saldo laba 400, sehingga di file ini totalnya adalah 1.104. Nah, balance kan antara yang soal file di atas yang tunai maupun yang liability. Setelah itu kita lihat lagi di set. Set ini untuk kasnya sendiri ada 42, current asetnya ada 85, lalu ada equipmentnya sebesar 240. Karena set ini tadi dibahas dia merupakan dua, jadi dia hanya melakukan investasi pada ton, sehingga yang dimasukkan ton sebesar 133 dan jumlahnya adalah 500. Lalu liability ada capital stock sebesar 100 dan retained earning-nya 200, sehingga total adalah 500. Lalu yang terakhir ada ton, di mana cashnya di sini 20, terus ada current asetnya itu sebesar 80, equipmentnya sebesar 110, investasi di set maupun ton tuh nggak ada karena set ini dia menginvestasikan ke ton, jadinya adanya di set 40, di total ada 250, lalu ada liabilities sebesar 70, stok modal atau capital stock sebesar 100, net target net earnings-nya adalah 80, jadi ditemukan 250. Habis itu pada 31 Desember 2017 itu tuh kita mencatat ada biaya sebesar 260 dengan ada tambahan 80% dari pendapatan 40 dikurangi dengan dividen, sehingga ditemukan 32, dan 80% dari pendapatan set sebesar 60 itu dikurangi di dividen 2017, sehingga ditemukan 48.000. Jadi 260 ditambah 32 ditambah 48 ditemukan 340. Nah, setelah itu kita akan menghitung investasi set. Yang pertama, investasi pada tahun 2017 itu ditemukan 112 kan, dengan ditambah adanya pendapatan dari ton sebesar 21. Jadi 112 ditambah 21 ditemukan 133. Lalu dari materi yang kedua kita akan membahas mengenai accounting for mutual health subsidiaries. Nah, di mana yang terdapat perhitungan alokasi pendapatan untuk perusahaan yang diafiliasi. Ada di bagian kanan maupun di bagian kiri. Sekian pemaparan materi mengenai indirect and mutual holdings dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami ucapkan mohon maaf dan semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.